Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa kafa bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Pemirsa yang semoga dimuliakan Allah, segala puji hanya milik Allah. Salat bin salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan juga untuk keluarga beliau, untuk para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman. Di sore hari ini alhamdulillah kita melanjutkan kembali pembahasan dalam bab muamalah ya. Dan kita sudah masuk di pembahasan berkaitan tentang harta haram. Harta haram ya, adalah harta yang didapati dengan cara yang tidak diperkenankan secara syariat. Dan di sini kita akan berbicara dampak dari harta haram itu sendiri. Sebelum kita masuk ke pembahasan tersebut ya, ada satu pembahasan yang masih nyambung dengan pembahasan sebelumnya, yaitu tentang gulul ya, atau korupsi. Di antara al-kabair, itu dosa besar ya, yang dianggap sepele oleh sebagian besar masyarakat adalah al-gulul. Gulul artinya mengambil harta milik negara ya, atau harta untuk kepentingan umum ya, dipakai untuk kepentingan pribadi. Termasuk diantaranya memanfaatkan barang-barang inventaris pemerintahan ya, atau inventaris dari kantor untuk kepentingan pribadi atau kepentingan keluarga yang di luar kepentingan dinas. Dan ini termasuk perbuatan zalim yang akan mengakibatkan kerusakan ya di tengah-tengah masyarakat, terutama untuk pelakunya sendiri. Hukumannya ancaman yang keras di dunia dan di akhirat. Di surat Ali Imran ayat 161 Allah Ta'ala berfirman, "Wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah." Barang siapa yang melakukan gulul, ini pengkhianatan dalam urusan rampasan perang ya, korupsi, maka pada hari kiamat dia akan datang membawa harta hasil khianat tersebut. Suatu hari Rasulullah SAW pernah menunjuk salah seorang ya, dari kabilah Al-Azdi, ditugaskan sebagai amil zakat untuk memungut zakat ya, yang ditugaskan oleh Rasulullah SAW. Ketika dia selesai dari tugasnya, dia datang kepada Rasulullah SAW. Kata orang tersebut seperti ini, "Hadza malu zakat wa hadza li." Ya. Ini Rasulullah harta zakat yang aku sudah kumpulkan dan ini upahku, ya, ini untukku. Dan saya dikasih hadiah oleh masyarakat. Kemudian Rasulullah SAW mengetahui hal tersebut, ya, beliau langsung berdiri di atas mimbar dan mengatakan, "Ma balul amili nab'athu fayati yaqulu hadza laka wa hadza li." Ya. Kok bisa ada yang kami pekerjakan seorang amil, kami utus ya, lalu dia datang bawa hasil dan mengatakan ini untukmu dan ini adalah hadiah untukku. Fahalla jalasa fi baiti abihi wa ummihi fayanzuru ayyuhdalahu amla. Coba kalau dia sekedar duduk di rumahnya. Ya. Dia tidak menjalankan tugas negara, dia duduk di rumahnya. Ya, di rumah ayah ibunya, apakah ada yang mau kasih dia hadiah? Walladzi nafsi biyadihi la ya'ti bi syai'in ila ja'a bihi yaumal qiyamah. Demi Allah ya, yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seseorang melakukan hal tersebut, dia pengkhianatan, sikap gulul seperti itu, melainkan dia akan membawa harta itu pada hari kiamat, yahmilu araqat raqabatihi, akan dia bawa di atas pundaknya, in kana ba'iran lahu du'a. Kalau yang dia korupsikan itu adalah seekor unta, maka unta itu akan mengaum ya. Nah, au baqaralah war. Begitu juga ya. Kalau dia seekor sapi, sapi itu akan dia pikul sambil mengeluarkan suaranya. Ausyatan tayar ya. Begitu juga kalau yang dikorupsikan adalah seekor kambing. Kambing itu akan dia pikul sambil mengembek. Nah,
Kemudian Nabi SAW mengangkat kedua tangannya sampai-sampai para sahabat mengatakan hatta ra'aina bayata ibdihi, sampai kelihatan kedua ketiak beliau yang putih, ya. Dan beliau mengatakan Allahumma syhad, Allahumma syhad, Allahumma syhad. Ya Allah, saksikanlah aku sudah menyampaikan. Ya Allah, saksikanlah aku sudah menyampaikan. Nah, artinya apa? Ya, ini kalau di bahasa kita sekarang gratifikasi. Orang kalau sudah dapat gaji sesuai dengan tugasnya, maka tidak boleh lagi dia mengambil selain dari gaji yang telah dia terima, ya, atas pelayanan yang dia berikan kepada masyarakat. Baik. Rasulullah SAW bersabda, "Man ista'malnahu ala amalin farazaqnahu rizqan fama akhadha ba'da dzalika fahuwa gulul." Barang siapa yang telah kami ambil, ya, kami beri tugas untuk melakukan suatu tugas dan sudah ditetapkan gaji atau upah untuknya, ya, maka harta yang dia ambil selain dari gaji yang kami bayarkan adalah harta gulul. Ya, gulul itu harta pengkhianatan, harta korupsi, harta penipuan, ya. Ini hukum gratifikasi, ya, gratifikasi di dalam agama kita, ya. Tapi kan cuma sedikit, masalahnya bukan banyak atau sedikit, ya. Apalah arti uang 20.000 misalkan, ya. Baik. Kalau ini dibiarkan, maka akan semakin membesar. Orang-orang sudah terbiasa akhirnya dengan pelayanan yang demikian. Bahasa zaman sekarang, kalau tidak ada pelicin, maka gawe itu tidak bisa dijalankan. Ya, padahal dia sudah dapat gaji dari negara. Tidak perlu dia mencari uang tambahan seperti itu lagi. Ya. Kalau yang kecil saja dia berani ambil, maka akan mengakibatkan dia lebih berani mengambil yang besar. Ya. Nah, dia akan berani mengambil yang besar. Kalau amanah sudah ditinggalkan, ya, maka banyak yang akan terabaikan. Keadilan akan melemah, kezaliman merajalela, ya, rasa aman hilang, dan masyarakat dilanda ketakutannya. Masyarakatnya nggak percaya lagi. Ya ngapain ngurus ini? Ya, kita dimintai duit, urusan kita nggak selesai, duit kita sudah melayang. Ya, akhirnya tidak ada kepercayaan lagi di tengah-tengah masyarakat kepada aparatur pemerintah. Nah, ini bahaya yang gratifikasi yang sudah diharamkan di dalam agama kita. Ya, taib. Maka zona integritas yang dibangun oleh Badan Kepegawaian Negara, ya, itu hendaklah dijalani dengan sebenar-benarnya. Tidak boleh kita mengambil pungli, tidak boleh kita melakukan gratifikasi, ya, karena tugas layanan yang kita berikan kepada masyarakat itu semua sudah dibayar oleh pemerintah atas kerja kita tersebut. Nah, dan di dalam agama kita itu termasuk gulul yang diharamkan. Taib. Nabi SAW bersabda, "Idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah." Apabila amanah telah disia-siakan, ya, telah diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggu saja hari kiamat. Jadi tinggal tunggu saja binasanya. Taib. Bahkan Ibnu Mas'ud mengatakan, "Awwalu ma tufqiduna min dinikum al-amanah." Hal pertama yang akan hilang dari agama kalian itu adalah sikap amanah, ya. Taib. Maka bagaimana cara kita untuk menumbuhkan sikap ini, ya, adalah dengan membangun muraqabatullah, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada, ya. Yakin akan ada kehidupan yang kedua yang isinya hanyalah pertanggungjawaban dan balasan, sehingga, ya, kezaliman apapun yang pernah kita lakukan di dunia, segeralah bertobat sebelum tidak berlaku lagi, tidak berguna lagi harta yang kita miliki, ya. Begitu juga anggota keluarga yang senantiasa mendukung kita di dunia ini. Nah, ini dampak dari gulul, ya, dari korupsi, atau pengkhianatan. Kemudian, ya, dampak harta haram terhadap umat Islam secara khusus dan umat manusia secara umum. Taib. Mengkonsumsi harta haram, ya, dampaknya di tengah-tengah masyarakat akan menimbulkan beberapa hal berikut, ya. Yang pertama, meniru kebiasaan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi, ya. Wa tara katsirun minhum yusari'una fil itsmi wal udwan wa aklihimush syuhta labi'sa ma kanu ya'malun, ya.
Kalau masyarakat sudah terbiasa mengkonsumsi harta yang haram, ya mereka akan seperti orang-orang Yahudi yang dicela dalam Al-Quran di surah Al-Ma'idah ayat 62. Kenapa? Kebanyakan orang Yahudi itu segera mereka berbuat dosa, ya, melakukan permusuhan dan memakan yang haram. Sungguh buruk apa yang mereka kerjakan. Nah, ini baru yang pertama. Jadi seperti orang-orang Yahudi. Hidupnya penuh dengan dosa, penuh dengan permusuhan, penuh dengan kecurigaan satu sama lain, ya, kebencian satu sama lain karena memakan harta yang haram. Taib. Kemudian yang kedua, ancaman harta haram apabila sudah masuk ke dalam perut. Rasulullah SAW bersabda, ya Ka'ab bin Ujrah, innahu la yarbul lahmun nabata min syuhtin illa kanatin naru aulabi. Wahai Ka'ab bin Ujrah, sesungguhnya tidaklah setiap daging yang tumbuh yang diberi asupan makanan yang haram, melainkan nerakalah yang berhak untuk membakarnya. Dan apabila kita meyakini kebenaran sabda Nabi ini, ya, maka hati-hati, jangan kita berani mengambil sekecil apapun harta haram, ya, dan jangan sampai kita tega membawa harta tersebut, ya, ke rumah kita dan menyuapkannya ke mulut istri dan anak-anak kita, ya. Nabi kita bersabda, inna rijalan yatakhawwaduna fi malillahi bighairi haqqin falahumun naru yaumal qiyamah. Sungguh ada, ya, sebagian orang yang mengambil harta milik Allah bukan dengan cara yang benar, sehingga mereka akan mendapatkan neraka pada hari kiamat. Ya, naudzubillah, tsumma naudzubillah, tsumma naudzubillah, ya. Taib. Ini yang kedua. Apabila harta haram tersebut sudah masuk ke dalam perut. Yang ketiga, ya, harta haram ini penyebab kehinaan umat Islam saat ini. Baik, Nabi kita SAW bersabda, idza tabayatum bil aina. Kalau kalian sudah melakukan transaksi dengan model riba terselubung, ya. Jadi dia seolah-olah jual beli tapi hakikatnya ini adalah riba, ya. Seolah-olah dia jual beli rumah tapi ternyata sejatinya akad ini adalah pinjam uang yang dibalikkan dengan nilai berlebih, ya. Itu namanya jual beli ina, jual beli rekayasa riba. Taib. Wa akhadtum adnabal baqar, dan kalian, ya, sudah mengikuti ekor-ekor sapi. Maksudnya kalian sibuk dengan peternakan kalian, sibuk dunia kalian. Waraditum bizar, sibuk dengan sawah ladang kalian, ya. Wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan berjuang di jalan Allah. Sallallahu alaikumudzulan, maka Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan, ya. Sallallahu alaikum dzullan. Jadi ditimpakan, diselimuti oleh kehinaan, ya, apabila umat sudah terbiasa dengan harta haram, ya, dan fokus dengan dunia, meninggalkan akhirat mereka. La yanzi'u, tidak akan dicabut. Kehinaan itu tidak akan dicabut, ya, hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali ke agama kalian, ya. Kalau umat Islam ingin jaya, ingin merebut kembali kekuasaan yang dulu, ya, pernah ada di tangan umat Islam, maka kembalilah kepada agama. Kembalilah kepada agama kita, ya. Tinggalkan transaksi-transaksi haram, tinggalkan riba, tinggalkan kezaliman, tinggalkan transaksi-transaksi goror, ya. Kalau ingin umat Islam ini memang benar-benar berjaya di muka bumi. Boikot produk Yahudi yang namanya riba, ya. Boikot kezaliman Yahudi yang sering mereka lakukan, ya, yang mereka ajarkan kepada dunia ini. Mulailah bertransaksi secara syariah, ya, bertransaksi secara muamalah Islam yang bebas dari riba, yang bebas dari goror, bebas dari kezaliman. Nah, karena hadis ini menjelaskan jual beli ina ini jual beli rekayasa riba, ya, karena hakikatnya itu utang piutang yang menghasilkan keuntungan, bukan jual beli, dan ini sangat banyak di zaman kita, ya. Orang mau beli kendaraan, datang pihak ketiga menyiapkan dana, ya. Tapi dia nggak beli, dia hanya menyediakan dana, kemudian orang ambil dana tersebut mengembalikan dengan nominal yang berlebih, ya. Orang mau beli rumah, ya, nggak punya uang, datang pihak ketiga. Tapi pihak ketiga ini bukan beli rumah itu, tapi hanya sekedar mengeluarkan uang, ya. Kemudian orang mengembalikan bayar kredit, ya, dengan angka yang berlebih, sehingga terjadilah namanya riba, ya. Seolah-olah itu jual beli, tapi ternyata itu adalah riba. Taib. Kemudian, ya,
yang terakhir ini paling mengerikan. Harta haram apabila sudah merajalela di masyarakat, ya, ini menjadi sebab turunnya azab. Ya, ini paling mengerikan yang terakhir ini. Nabi SAW bersabda, "Idza zahara zina war riba fi qaryatin." Apabila perzinahan dan riba sudah merajalela di suatu negeri, ya, faqad ahaldu bi anfusihim azab Allah, maka sungguh mereka telah mengundang azab Allah untuk menimpa mereka. Hadis riwayat Al-Hakim, ya. Jadi zina dan riba apabila sudah merajalela, maka itu pertanda Allah akan menurunkan azabnya. Maka pergilah jauh-jauh dari negeri tersebut, ya. Tinggalkan negeri tersebut sebelum negeri tersebut diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Inilah pentingnya dakwah, pentingnya kita ngajak, ya, agar orang meninggalkan riba, agar orang menjauhi yang namanya zina. Ya, jangan sampai merajalela sehingga akan menjadi sebab turunnya azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dampak harta haram, ya, bagi umat manusia secara umum dan bagi umat Islam secara khusus. Bicara harta haram, ya. Harta haram itu bisa ditinjau dari zatnya, artinya fisiknya memang haram, bisa dari cara mendapatkannya. Nah, kita bahas satu persatu. Apabila zatnya haram, fisiknya haram, ya, bendanya haram, maka ada 4 macam. Yang pertama, benda yang haram sama sekali tidak memiliki manfaat, ya. Bahkan tidak ada manfaat mubah sama sekali, ya, seperti khamar, berhala, alat-alat musik dan seterusnya, ya. Ini tidak boleh disimpan dan harus dibuang, ya, dan tidak boleh dimanfaatkan apalagi sampai diperjualbelikan. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang seorang anak, ya, anak yatim punya warisan tapi warisannya khamar. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Arrikuhu, ya, tumpahkan. Karena nggak ada harganya, nggak ada nilainya. Taib. Jadi benda yang haram, ya, sama sekali tidak ada manfaat yang mubah, itu harus dibuang, ya, dan tidak boleh disimpan, tidak boleh dimanfaatkan apalagi sampai diperjualbelikan. Taib. Yang kedua, ya, benda haram tapi memiliki manfaat mubah. Taib. Dia haram tapi ada manfaat mubah yang bisa diambil darinya. Maka tidak boleh diperjualbelikan, boleh dimanfaatkan, ya, seperti anjing. Anjing kan boleh dimanfaatkan untuk berburu atau menjaga kebun, ya. Jadi pelihara anjing jangan taruh di rumah tapi taruh di kebun. Nah, untuk menjaga ternak taruh di kandang hewan ternak, ya. Jangan taruh di rumah. Taib. Atau anjing untuk berburu. Atau dikiaskan dengan keduanya anjing pelacak, ya. Tapi tetap jangan taruh di rumah. Taib. Atau bangkai yang kulitnya bisa disamak, ya. Atau lemak bangkai yang bisa digunakan untuk menjadi minyak, ya. Ini boleh dimanfaatkan tapi tidak boleh diperjualbelikan, ya. Nabi SAW bersabda, "Innallaha idza harrama 'ala qaumin akla syai'in harrama 'alaihim thamanahu." Apabila Allah mengharamkan suatu kaum untuk memakan suatu makanan, maka ketahuilah hasil jual belinya juga haram, ya. Baik. Kemudian ada benda yang haram dimakan, ya, namun halal dimanfaatkan dan diperjualbelikan. Dia nggak boleh dimakan, tapi halal dimanfaatkan dan diperjualbelikan. Contoh apa? Keledai, ya, untuk sebagai tunggangan, untuk angkut barang, ya. Atau bigol. Bigol ini kawin silang antara kuda dan keledai, namanya bigol, ya. Itu juga boleh diperjualbelikan, ya, tapi tidak boleh dimakan. Kucing menurut jumhur ulama, ya, tidak boleh dimakan tapi boleh diperjualbelikan, boleh dimanfaatkan, ya. Ini benda-benda haram, ya, yang halal dimanfaatkan dan boleh diperjualbelikan. Baik. Kemudian, ya, benda yang asalnya dia halal, ya, tapi ada potensi digunakan untuk yang haram. Maka yang seperti ini, ya, tidak boleh diperjualbelikan dengan cara cuma-cuma, ya. Taib. Dan tidak boleh diperjualbelikan
di zaman fitnah. Contohnya senjata. Ya, ketika terjadi peperangan ya antara kaum muslimin, itu haram jual beli senjata. Baik. Disebutkan dalam Sahih Bukhari, kariha Imran bin Husain bai as-sila fil fitnah. Sahabat Imran bin Husain membenci jual beli senjata ketika lagi konflik sesama kaum muslimin ya. Apabila kaum muslimin berperang lawan orang kafir, ini beda cerita. Tapi ketika terjadi fitnah ya, perang saudara antara umat Islam ya, maka hukum menjual senjata di masa itu hukumnya haram ya. Baik. Kemudian ya, kalau tadi fisiknya yang haram, sekarang harta haram dari cara mendapatkannya ya. Jadi dia halal ya. Apakah itu uang, apakah itu makanan, apakah itu properti, tapi jadi haram karena cara mendapatkannya tidak benar. Baik. Jadi ada dua cara mendapatkan harta sehingga menjadi haram. Didapatkan melalui transaksi haram ya. Tapi saling ridho. Transaksi haram tapi saling ridho ya. Baik. Jadi tidak ada kezaliman di dalamnya. Contoh harta haram hasil judi. Harta haram hasil riba ya. Harta haram hasil goror ya. Termasuk dari jual beli barang haram seperti jual beli khamar, jual beli narkoba, jual beli rokok ya, jual beli senjata di zaman fitnah ya. Ini cara mendapatkannya yang haram ya. Baik. Kemudian yang jenis kedua itu diperoleh melalui cara kezaliman. Apakah itu pemaksaan, penipuan, ya, korupsi, kriminal lainnya. Nah, yang kedua ini tidak akan berubah status jadi halal karena harta ini tetap jadi milik pihak yang dizalimi. Ya. Transaksi-transaksi yang zalim, ya, misalkan itu tidak akan berubah menjadi halal sampai dikembalikan. Taib. Adapun yang jenis pertama ya, bisa dia berubah menjadi halal ya, misalkan riba itu hilangkan ribanya, itu halal, selesai ya. Misalkan goror, hilangkan gorornya, selesai. Taib. Adapun jual beli barang haram yang tidak bisa ya, seperti khamar, narkoba, rokok, tetap hasilnya haram ya. Nah, taib, bagaimana kalau harta ini bercampur antara halal dan haram ya. Ketahuilah Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibah." Allah itu zat yang maha baik, thayyib ya, dan tidak menerima melainkan yang thayyib juga, yang baik juga. Maka Imam Ibn Rajab memperinci ya, berkaitan dengan harta, jika dominan yang haram, jadi campur hartanya, tapi dominan yang haram. Nah, kata Imam Ahmad, sudah sepantasnya harta tersebut dijauhi ya, kecuali sesuatu yang sedikit atau sesuatu yang sulit dikenali. Nah, apakah menggunakan harta yang dominan haram ini haram ataukah makruh? Maka ada dua pendapat dalam masalah ini ya. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Jadi hartanya dominan haram. Nah, yang halalnya hanya sedikit ya. Dan dia tidak bisa memisahkan antara haram dan halal ini. Maka ada yang mengatakan makruh menggunakan harta tersebut, ada yang mengatakan haram menggunakan harta tersebut. Baik. Yang kedua ya, harta yang bercampur tapi dominan halal. Baik. Maka boleh digunakan dan boleh dikonsumsi harta tersebut ya. Karena kenapa? Para sahabat Nabi SAW itu biasa bertransaksi dengan orang musyrik dan ahli kitab, dan padahal ya orang musyrik dan ahli kitab mereka mengetahui ya, para sahabat mengetahui mereka itu tidak menjauhi hal yang haram secara keseluruhan ya. Dan ini diperbolehkan kalau bercampur ya, tapi dominan yang halal. Baik. Bagaimana kalau samar-samar ya? Tidak jelas. Maka untuk kehati-hatian lebih baik ditinggalkan. Untuk kehati-hatian lebih baik ditinggalkan. Ya la yujibuni dzalika wa tarkuhu a'jaba ilayya ya. Saya tidak suka dengan harta semacam ini, yang saya suka adalah meninggalkan harta semacam itu ya, harta syubhat yang abu-abu masih. Baik. Imam Ahmad memperinci, in kanal malu katsiran, kalau hartanya banyak, akhraja minhu qadra halam ya.
maka dia perkirakan yang haramnya berapa dia keluarkan, ya dia buang, maksudnya dibuang di sini bukan dicampakkan, bukan, tapi diberikan ke sesuatu yang untuk maslahat umum, ya, entah bangun toilet, entah bangun jalan, ya, atau sebagian pendapat mengatakan boleh dikasih ke fakir miskin, seperti itu. Ya, dia keluarkan yang haramnya. Nah, kemudian sisanya dia pakai. Akan tapi kalau hartanya sedikit, harta syubhatnya itu sedikit, maka jauhilah seluruhnya, ya. Karena kenapa? Karena yang sedikit ini apabila dihindari akan selamat dari yang haram. Beda kalau dia banyak, ya. Nah, taib, dan sikap Imam Ahmad di atas adalah dalam rangka untuk kehati-hatian ya terhadap yang haram, ya. Tetap saja kalau orang bisa memisahkan antara halal dan haram, itu dia boleh memanfaatkan harta yang halal tersebut. Nah, namun jika tidak jelas, ya, yang haram tersebut, maka lebih hati-hati dia tinggalkan harta tersebut. Dan sebagai penutup, ya, pengajian kali ini adalah hukum beribadah dengan harta yang haram. Nah, ibadah, ada ibadah badaniyah murni seperti sholat, ya, puasa, zikir, azan, baca Quran, ya. Ini kan nggak butuh ngeluarin biaya, hanya butuh kita mengorbankan fisik kita, ya, tenaga kita, waktu kita. Baik. Ada ibadah yang murni ibadah harta, baik zakat, infak, sedekah, wakaf, dan yang semisalnya. Ada yang gabungan ibadah badan dan ibadah harta, ya, seperti jihad, berhaji, dan umrah. Nah, para ulama memberikan satu kaidah, ibadah maliyah, ibadah harta, ya, tidak diterima jika diambil dari harta yang haram. Dari mana ini diambil? Dari sabda Rasulullah SAW, ya, la taqbalullahu salatun bi ghairi tuhurin wala shadaqatun min gululin. Salat tanpa bersuci tidak diterima, sebagaimana sedekah dari harta korupsi juga tidak diterima. Ya, jadi ibadah harta itu tidak boleh dari harta yang haram. Karena Allah hanya menerima zakat, infak, sedekah dari harta yang baik. Taib. Kata Nabi SAW, man tasaddaqa bi adli tamratin min kasbi thayyibin, yang bersedekah dengan sebiji kurma, ya, dengan harta yang halal, wala yaqbalullahu illa thayyib, dan Allah tidak menerima kecuali harta yang baik, wa innallaha yataqabbaluha bi yaminihi, maka Allah akan menerimanya dengan tangan kanannya. Summa yurabbiha li sahibihi kama yurabbiya ahadukum faluwahu. Ya, kemudian Allah akan menjaga dan memelihara harta tersebut untuk pemiliknya sebagaimana kalian menjaga dan memelihara anak kudanya. Hatta takuna mithlal jabal, sampai nanti sedekah tersebut pahalanya menjadi sebesar gunung. Ya, jadi Allah hanya menerima pahala dari harta yang halal. Tapi bagaimana kalau orang pergi umrah atau pergi haji tapi dari uang haram? Nah, jadi terjadi perbedaan yang panjang di kalangan para ulama, ya. Apakah kepemilikan harta yang digunakan jamaah haji dan umrah, ya, itu merupakan syarat sah haji, taib, ataukah kepemilikan harta tersebut syarat wajib haji atau umrah, ya. Jadi beda antara syarat sah dan syarat wajib. Nah, karena dua perbedaan ini yang mengatakan kepemilikan harta tersebut termasuk syarat sah, berarti kalau dia pakai harta haram tidak sah haji dan umrohnya. Ya, harta hasil korupsi, harta hasil mencuri, ya. Taib. Namun bagi yang berpendapat kepemilikan harta tersebut adalah syarat wajib, bukan syarat sah, maka ibadah haji dan umrohnya tetap sah, namun tidak berkualitas, ya. Sama seperti seseorang yang baca Al-Quran tapi Al-Qurannya hasil curian, contoh seperti itu. Nah, maka baca Al-Qurannya tetap sah, ya, akan tetapi, ya, bernilai pahala atau tidak, ini kualitasnya di luar kemampuan kita. Itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana orang salat pakai baju curian. Sama seperti itu pembahasannya. Salatnya tetap sah,
ya, tapi dia melakukan dosa dengan memakai baju curian tersebut. Taib. Orang yang puasa tapi gibah, ya, puasanya tetap sah, namun kualitasnya berkurang gara-gara gibah yang dia lakukan. Nah, sehingga ya, kalau kita lihat dari hukum taklifi dan hukum wad'i, ya, kedua hukum ini tidak saling mengikat. Secara hukum taklifi, ya, perbuatan dia menggunakan harta haram itu hukumnya adalah haram dan dapat mengurangi kualitas dari ibadah yang dia kerjakan dengan harta haram tersebut. Akan tetapi ya, dari sisi hukum wad'i, hukum sah atau tidaknya, selama haji dan umrohnya memenuhi syarat rukun dan tidak melanggar aturan-aturan dari haji dan umroh itu sendiri, maka haji dan umrohnya itu sah, ya. Dan yang kita bahas adalah sah ataukah tidaknya, bukan dari sisi dapat pahala atau tidak. Karena kalau bicara apakah pahala yang diterima oleh Allah, maka ini di luar pengetahuan manusia, ya. Tapi intinya hajinya sudah sah, umrohnya sudah sah, sudah gugur kewajiban haji dan umrohnya, walaupun dengan harta haram. Ada pahala tidak, ya, itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Tapi yang pasti itu akan mengurangi kualitas dari ibadah yang dia kerjakan karena harta haram yang dia gunakan, ya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Insyaallah di pertemuan selanjutnya semoga Allah mudahkan, kita akan berbicara bagaimana bertaubat dari harta haram, ya. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa radwana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.